Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhani Iwan Falevi dengan NIM 2501-2017 dari IKIP GR Wates Kulon Progo, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Selamat datang di podcast ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan banyak orang, yaitu luka batin dari masa kecil yang membekas. Setiap orang pasti memiliki masa kecil. Ada yang dipenuhi dengan kasih sayang, perhatian, dan keindahan. Namun tidak sedikit juga ada yang tumbuh dengan pengalaman yang menyakitkan. Ada yang sering dimarahi, dibanding-bandingkan, diabaikan, menjadi korban kekerasan, atau bahkan tidak pernah mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang-orang terdekatnya. Seringkali kita mengira bahwa masa kecil hanyalah bagian dari masa lalu. Padahal kenyataannya, pengalaman-pengalaman tersebut bisa terbawa hingga dewasa dan mempengaruhi cara kita berpikir, merasakan sesuatu, hingga menjalani hubungan dengan orang lain. Mungkin ada di antara kita yang merasa sulit mempercayai orang lain, mudah merasa tidak berharga, takut ditolak, atau selalu merasa harus menjadi sempurna agar diterima. Tanpa kita sadari, semua itu bisa berasal dari luka yang belum pernah benar-benar bisa disembuhkan. Melalui podcast ini, mari kita mencoba memahami apa itu luka batin dari masa kecil, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan kita sekarang, dan langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk berdamai dengan masa lalu. Oke, luka batin adalah rasa sakit secara optimal, emosional, yang muncul akibat pengalaman buruk yang terjadi pada masa lalu, terutama saat merasa kanak. Luka ini memang tidak terlihat secara fisik, tetapi dampaknya bisa bertahan sangat lama. Jika tidak disadari dan diproses dengan baik, luka batin tidak bisa selalu berasal dari peristiwa-peristiwa besar. Hal-hal yang dianggap sepele seperti sering dibentak, jarang dipuji, terus dibanding-bandingkan dengan saudara atau teman, atau merasa tidak pernah didengarkan, juga dapat meninggalkan bekas yang mendalam bagi semua anak. Ketika seorang anak terus-menerus menerima perilaku negatif, ia mulai membentuk keyakinan tentang dirinya sendiri. Misalnya, ia merasa dirinya tidak cukup baik, tidak layak dicintai, atau harus selalu menyenangkan orang lain agar diterima. Keyakinan inilah yang kemudian terbawa hingga dewasa. Akibatnya, seseorang bisa mengalami berbagai perubahan kesulitan dalam hidupnya. Ada yang menjadi sangat mudah cemas, sulit mengendalikan emosi, takut mengambil keputusan, terlalu bergantung pada penilaian orang lain, atau justru menutup diri dari lingkungan karena takut kembali disakiti. Selain luka itu, luka batin juga dapat mempengaruhi hubungan dengan keluarga, teman, maupun pasangan. Seseorang mungkin menjadi sulit percaya kepada orang lain, mudah tersinggung, atau merasa takut ditinggalkan meskipun sebenarnya tidak ada alasan yang jelas. Namun, penting untuk dipahami bahwa memiliki luka batin bukan berarti seseorang lemah. Luka tersebut adalah respons yang wajar terhadap pengalaman yang menyakitkan. Yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha mengenali dan mulai memulihkannya. Proses penyembuhan memang tidak instan. Langkah pertama adalah menerima bahwa luka itu memang ada. Tidak perlu terus-menerus menyangkal atau berpura-pura semua baik-baik saja. Selanjutnya, kita dapat belajar menerima diri sendiri dengan lebih penuh kasih,
berhenti menyalahkan diri sendiri atas hal-hal sebenarnya berada di luar kendali kita ketika masih kecil. Menceritakan pengalaman kepada orang yang dipercaya juga dapat membantu mengurangi beban emosional. Jika dirasa terlalu berat, tidak ada salahnya mencari bantuan dari psikolog atau konselor profesional. Meminta bantuan bukanlah arti tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian untuk memperbaiki kualitas hidup. Yang penting adalah menyadari bahwa masa lalu memang tidak bisa diubah, tetapi masa depan masih bisa dibentuk. Luka mungkin akan selalu menjadi bagian dari cerita hidup, tetapi luka itu tidak harus menentukan siapa diri kita selamanya. Sebagai penutup, kita dapat memahami bahwa luka batin dari masa kecil memang dapat memberikan pengaruh hingga dewasa. Namun, luka tersebut bukanlah akhir dari segalanya. Dengan kesadaran, penerimaan, dukungan dari orang-orang terdekat, dan bila perlu bantuan profesional, setiap orang memiliki kesempatan untuk pulih dan menjalani hidup yang lebih sehat dan secara emosional. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pengingat bahwa setiap proses penyembuhan memerlukan waktu, dan itu adalah hal yang wajar. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Tetap jaga kesehatan, sayangi diri sendiri, dan semoga kalian juga selalu diberikan kekuatan dalam setiap proses kehidupan. Sekian dari saya. Bila ada banyak salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.